Rasa tak terbalas episode 27. Di sisi lain, perusahaan Duitama juga mengalami kebangkitan. Harga saham mereka mulai membaik, menunjukkan kepercayaan kembali dari para investor dan pasar. Saat menandatangani kontrak baru, Argo meminta Raka untuk merahasiakan identitasnya. Argo berjanji akan membantu perusahaan Duitama dengan segala jenis dana yang dibutuhkan. Namun sebagai gantinya, Raka harus menyetujui segala permintaan Argo tanpa kecuali. Awalnya, Raka merasa enggan untuk menyetujui persyaratan tersebut. Namun, demi kelangsungan perusahaan Duitama, ia merasa tidak memiliki pilihan lain dan akhirnya setuju untuk bergandengan tangan dengan Argo. Sementara itu, ayah Dirga dan ibu Fani, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, memutuskan untuk pergi berlibur panjang. Mereka menyerahkan semua urusan dan tanggung jawab kepada Bima untuk diurus selama mereka tidak berada di rumah. Bima menerima tanggung jawab ini dengan penuh dedikasi, memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan lancar selama orang tua mereka menikmati liburan yang telah lama dinantikan. Seperti yang diungkapkan oleh Bima, ia membawa Yasmin pulang. Ibu Fani dan ayah Dirga langsung menyambut dengan hangat, menunjukkan betapa mereka menyukai Yasmin. Setelah bertemu Yasmin, ibu yang merasakan kelegaan yang mendalam. Dengan menyerahkan urusan rumah tangga kepada Yasmin, ia meninggalkan rumah dengan perasaan tenang dan percaya diri bahwa semuanya akan berjalan lancar. Sejak saat itu, Yasmin secara rutin mengunjungi rumah Bima, menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan keluarga mereka. Di rumah keluarga Baskara, Jenny sudah pulih dengan baik. Semua luka-lukanya telah sembuh total, memungkinkan dia untuk kembali menjalani aktivitas sehari-hari tanpa hambatan. Namun, sebagian besar waktunya kini dihabiskan di kantor Julian daripada di rumah besar mereka. Meskipun dia bersikeras untuk tetap tinggal di rumah, Julian dengan tegas menolak permintaannya, tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Hari ini, setelah memberinya hampir 50 ciuman sebagai tanda kasih sayang, Julian akhirnya mengizinkan Jenny tinggal di rumah. Meskipun awalnya menolak, cinta dan dedikasi Julian membuahkan hasil, memungkinkan mereka untuk lebih dekat dan menikmati waktu bersama di rumah besar tersebut. Di taman, Jenny duduk santai di sebuah bangku taman, memperhatikan pembantu menyiram tanaman dengan penuh perhatian. Udara segar pagi itu menambah kenyamanan suasana. "Jenny, bagaimana perasaanmu hari ini?" tanya Ibu Wulan sambil duduk di samping Jenny. Jenny tersenyum hangat dan menjawab, "Saya merasa sangat segar. Tapi, berada di kantor Julian sepanjang hari terasa begitu membosankan." Ibu Wulan menatap Jenny dengan penuh perhatian sebelum bertanya lagi, "Bagaimana keadaanmu dan Julian?" Jenny kembali tersenyum, menyadari bahwa senyum cerahnya mungkin menutupi perasaan sebenarnya. Ibu Wulan melanjutkan, "Melihat senyum cerah di wajahmu, aku kira semuanya baik-baik saja." Dengan lembut, Ibu Wulan meletakkan tangannya di bahu Jenny, berkata, "Jenny, kamu adalah menantu perempuanku, tapi bagiku, kamu seperti putriku sendiri. Tidak ada perbedaan antara kalian, Vina, Julian, dan Daniel. Aku mencintai kalian semua dengan setara. Sebagai seorang ibu, ada sesuatu yang sangat penting yang ingin aku bicarakan denganmu." Jenny menoleh serius ke arah Ibu Wulan dan berkata, "Ibu, silakan katakan apapun yang Ibu ingin. Aku selalu siap mendengarkan." Ibu Wulan menggenggam tangan Jenny dengan erat dan berkata, "Ini tentang hubunganmu dengan Julian." Ia berhenti sejenak, menatap mata Jenny dengan penuh kehangatan, sebelum melanjutkan,
aku tahu seharusnya aku tidak ikut campur dalam urusanmu, tetapi ada sesuatu yang tidak bisa aku abaikan. Jadi, katakan padaku, Jenny, mengapa menurutmu Julian memutuskan untuk menikahimu? Jenny berkedip 2 kali, mencoba mengumpulkan pikirannya sebelum menjawab. Saat itu, dia mengatakan kepadaku bahwa dia ingin membalas dendam pada Raka. Ibu Wulan tersenyum tipis, menatap Jenny dengan pemahaman, namun memilih untuk tidak mengungkapkan lebih banyak. Setelah berpikir sejenak, Jenny membelalakkan matanya dengan terkejut dan berkata, dia berbohong saat itu. Maksudku, mengapa dia membutuhkan aku untuk membalas dendam pada keluarga Pandegas? Ibu Wulan mengangguk pelan. Ya, dia berbohong. Itu bukan alasan sebenarnya mengapa dia menikahimu. Jenny terdiam sejenak sebelum bertanya, lalu apa alasannya, Bu? Ibunya menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, Julian sudah lama mencintaimu, tetapi dia tidak pernah punya nyali untuk mengungkapkan perasaannya kepadamu. Kami semua tahu tentang hal ini. Itulah sebabnya kami sangat bahagia ketika mendengar bahwa Julian akhirnya menikahimu. Jenny terdiam, pikirannya melayang kembali ke saat mereka pertama kali bertemu di tebing. Sudah berapa tahun? Ketika mereka bertemu di tebing, bukankah itu pertama kalinya? Pikirnya. Ibu Wulan melanjutkan, ketika mendengar bahwa kamu akan menikah dengan Raka itu, anakku menjadi bingung. Dia tidak pulang ke rumah selama berhari-hari dan menghabiskan seluruh waktunya di kantor. Dia bahkan tidak makan atau minum dengan benar. Jenny menatap Ibu Wulan dengan bingung. Ibu, aku tidak ingat pernah bertemu Julian sebelumnya. Ibu Wulan menatap Jenny dengan penuh pengertian. Kapan dan bagaimana dia mencintaimu? Aku sarankan kamu menunggu Julian mengatakannya sendiri. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, dalam hidup ini sangat sulit untuk menemukan seseorang yang benar-benar mencintaimu. Seseorang yang bersedia menunggumu, kamu beruntung bisa menemukannya. Aku telah melihat dengan mata kepalaku sendiri betapa anakku mencintaimu. Jenny diam, mencoba menenangkan dirinya sambil mencerna semua informasi yang baru saja diungkapkan oleh mertuanya. Mengapa menurutmu semua barang di rumah Julian adalah favoritmu atau sesuatu yang kamu sukai? Bahkan warna kamar Julian sesuai dengan seleramu. Entah itu lampu tidur atau handuk kecil, Julian membeli semuanya berdasarkan kesukaanmu, ujar mertuanya dengan nada penuh perhatian. Saat Jenny merenungkan semua yang telah ia amati di rumah besar tersebut, semua kata-kata mertuanya mulai masuk akal. Ia begitu terkejut hingga tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Dia sudah menunggumu bertahun-tahun, Jenny. Berapa lama lagi dia harus menunggu untuk menjadikanmu miliknya selamanya? Tanya Ibu Wulan dengan serius. Memahami maksud yang ingin disampaikan oleh Ibu Wulan, wajah Jenny memerah karena emosi yang mendalam. Bukannya aku ingin ikut campur. Aku hanya menginginkan yang terbaik untuk kalian berdua. Kalian saling mencintai, jadi apa yang menghalangi kalian untuk melangkah ke tahap selanjutnya? Tanya Ibu Wulan dengan lembut namun tegas. Mertuanya berdiri dari kursinya dan menatap Jenny dengan tatapan penuh harapan. Pikirkanlah apa yang ibu katakan hari ini dan ambil keputusan sesuai keinginanmu. Jangan ceritakan tentang percakapan kecil kita dengan Julian. Rahasiakan saja. Jangan juga memaksanya untuk menceritakan semuanya. Biarkan saja. Aku yakin dia akan mengungkapkan semuanya kepadamu ketika dia merasa sudah waktunya. Berikanlah aku cucu sesegera mungkin. Jenny terdiam,
mencoba menenangkan dirinya sambil mencerna semua yang baru saja diungkapkan oleh mertunya. Ia merasakan tekanan dan kebingungan, namun di balik itu semua, ada rasa cinta yang tak bisa diabaikan. Ibu Wulan tertawa ringan dan berkata, "Ingatlah bahwa ibu dan ayahmu sudah tua. Jangan membuat kami menunggu terlalu lama." Jenny menganggukkan kepalanya sebagai tanda pengertian. Setelah Ibu Wulan pergi, Jenny duduk sejenak di bangku taman, terdiam sambil memikirkan Julian. Saat ia mengenang momen-momen yang telah mereka lalui bersama, senyum lembut menghiasi wajahnya. "Ibu benar. Kita sudah menikah, jadi apa gunanya menahan diri?" pikir Jenny dengan penuh renungan. Dengan perasaan lega, Jenny bangkit dari tempat duduknya dan segera menuju kamar tidurnya, siap menghadapi hari-harinya berikutnya dengan semangat baru. Di kamar, Jenny melihat jam tangannya dan berkata, "Baiklah, sekarang baru pukul 10.30 pagi. Aku punya banyak waktu." Dengan cepat, dia mengangkat teleponnya dan menelepon Niko terlebih dahulu. "Hai, kakak ipar," sapa Niko. "Niko, kamu di rumah sakit?" tanya Jenny dengan cemas. "Ya," jawab Niko singkat. "Baiklah. Aku akan datang dalam waktu 15 menit. Aku perlu memeriksakan lukaku dan ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan." "Oh ya, jangan beritahu Julian tentang pertemuan ini. Sampai jumpa." Setelah mengatakan ini, Jenny menutup teleponnya dengan cepat. Sambil berjalan menuju lemari pakaian, Jenny meraih kaos polos dan celana jeans favoritnya. Dia harus memastikan apakah tubuhnya sekarang cukup kuat untuk menghadapi situasi dengan Julian atau tidak. Inilah alasan mengapa dia perlu bertemu Niko. Jika dia tidak memeriksakan diri terlebih dahulu, Julian mungkin tidak akan berhenti menyentuhnya. Dengan gerakan cepat, Jenny mengganti pakaiannya dan bergegas keluar dari rumah, meninggalkan kamar tidurnya yang tenang untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Tepat setelah 15 menit Jenny tiba di rumah sakit, dia langsung masuk ke dalam ruang Niko dengan langkah cepat. Begitu Niko melihatnya, ia tersenyum ramah dan berkata, "Hai, kakak ipar." Jenny membalas senyum tersebut dan berkata, "Aku butuh kamu segera memeriksaku dan memberitahukan apakah semuanya baik-baik saja." Melihat antusiasme Jenny untuk segera diperiksa, Niko mulai bertanya-tanya, "Kakak ipar, apakah kamu merasa tidak nyaman, pusing, atau mengalami gejala lainnya?" Jenny menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak." Niko mengangkat alisnya, penasaran, "Lalu kenapa tiba-tiba kamu ingin memeriksakan diri?" "Suamimu sudah meminta aku untuk datang ke rumah besok." Jenny menggigit bibir bawahnya dan berkata, "Besok atau hari ini sama saja, kan? Lagi pula, aku ingin mempermudah pekerjaanmu. Kamu tidak perlu datang jauh-jauh ke rumah besar itu." Niko mengangguk, "Baiklah. Aku akan segera menyelesaikan pemeriksaanmu." Setelah setengah jam, laporan tes Jenny sudah di tangan Niko dan ia membacanya dengan seksama. "Semuanya tampak baik-baik saja. Lukamu sudah sembuh total," kata Niko dengan lega. Jenny menggaruk dahinya dan bertanya, "Jadi, aku bisa melakukan apa saja yang aku mau sekarang?" Niko mengangguk lagi, "Ya, kamu boleh melakukan apapun yang kamu inginkan. Bahkan, kamu boleh makan apa saja yang kamu mau." "Bukan itu maksudku," jawab Jenny dengan tegas. "Nggak begitu?" tanya Niko, penasaran. Jenny menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan mulai berkata, "Bisakah aku, maksudku kita. Bisakah kita? Oh,
kakak ipar, kamu mau berpesta bersama kami? Baiklah, aku akan panggil Bima, lalu kamu bisa menghubungi Julian, dan kita bisa potong Nico dengan cepat. Tidak, bukan itu maksudku, jawab Jenny dengan tegas. Melihat Nico menatapnya dengan kebingungan, Jenny memutuskan untuk berbicara jujur. Aku harus terus terang denganmu. Bisakah Julian dan aku melakukan sesuatu? Apakah tubuhku cukup kuat untuk menangani hal itu? Tanya Jenny dengan nada cemas. Nico hampir tersedak mendengar kata-katanya. Sambil terbatuk beberapa kali, dia mencoba menjawab, batuk kakak ipar, boleh saja, tapi kalian berdua tidak boleh terlalu kasar. Wajah Jenny memerah, merasa sangat malu. Ia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah kalau begitu, aku pergi dulu. Jangan beritahu Julian tentang ini, oke? Nico menganggukkan kepala sebagai tanda pengertian. Saat melihat Jenny pergi, Nico tersenyum dan bergumam, Julian akan menikmati malam yang indah hari ini. Setelah meninggalkan rumah sakit, Jenny menelepon Yasmin dan memberitahunya bahwa dia akan menjemputnya di rumahnya dalam 10 menit. Yasmin mencoba bertanya kepadanya kenapa, tetapi Jenny mengatakan bahwa dia akan menceritakan semuanya begitu mereka bertemu. Di luar sebuah rumah besar, saat Yasmin menaiki mobil, dia berkata, sekarang katakan padaku. Jenny mengerucutkan bibirnya dan menjawab, sebenarnya, aku sudah memutuskan untuk merencanakan kejutan untuk Julian hari ini dan aku butuh bantuanmu. Yasmin tersenyum dan bertanya, apakah ini hanya kejutan sederhana atau? Jenny menganggukkan kepala, aku ingin melanjutkan rencana ini dengannya hari ini. Di pusat perbelanjaan, Yasmin hampir melompat kegirangan sambil berkata, ya Tuhan, Jenny. Akhirnya, aku sangat bahagia. Dan yang lebih penting lagi, katakan saja bahwa kamu ingin bercinta dengan suamimu. Jenny tertawa dan menjawab, ya, kau bisa mengatakannya. Sambil meraih tangan Yasmin, Jenny menambahkan, aku butuh bantuanmu untuk merencanakan semuanya, Yasmin. Aku benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana. Yasmin menyeringai dan berkata, jangan khawatir, gadis. Kamu sudah mendapatkan orang yang tepat. Sambil menoleh ke arah sopir, Yasmin berkata, ke pusat perbelanjaan saja. Sopir itu menganggukkan kepala dan menyalakan mesin, memulai perjalanan mereka menuju pusat perbelanjaan. Sesampainya di pusat perbelanjaan, Jenny duduk di kursi penumpang sementara Yasmin memimpin jalan. Mereka berjalan melewati deretan toko dengan tatapan penuh antusias. Yasmin, kenapa kita di sini? Tanya Jenny penasaran. Yasmin tersenyum lebar dan menjawab, kami akan membeli sesuatu yang seksi untukmu. Apa maksudmu? Tanya Jenny, sedikit bingung. Gadis, kau berinisiatif, kan? Jadi, kau telah merayu suamimu, dan untuk itu, kami harus membelikanmu pakaian dalam yang seksi dan sepasang pakaian luar yang menarik terlebih dahulu, jelas Yasmin dengan semangat. Jenny menggelengkan kepalanya, masih ragu, apakah itu benar-benar perlu? Ya memang perlu, jawab Yasmin dengan tegas. Sambil menunjuk ke arah sebuah toko, Yasmin berkata, kita bisa pergi kemana saja di sini. Ayo, mari kita mulai. Jenny mengangguk dan mengikuti Yasmin, merasa sedikit lega dengan dukungan teman-temannya. Di dalam toko, begitu Jenny dan Yasmin melangkah masuk ke dalam toko, seorang pelayan wanita segera menyapa mereka dengan hangat, selamat pagi, Nona Yasmin.
Pelayan tersebut berbalik dengan senyum ramah dan menatap Jenny, Nyonya Jenny. Jenny membalas sapaan itu dengan senyum tulus, menunjukkan bahwa dia senang berada di sana. "Chelsea, tolong tunjukkan kami beberapa pakaian dalam yang seksi," perintah Yasmin dengan percaya diri sambil menatap Jenny. "Baik, Bu. Silakan ikuti saya," jawab Chelsea, petugas wanita itu, sambil mengarahkan mereka menuju bagian pakaian dalam yang eksklusif. Saat Chelsea mulai menampilkan berbagai pilihan pakaian dalam, Jenny mulai merasa gugup. Keringat dingin mulai mengembus di dahinya, menandakan ketidaknyamanannya. Jenny ini, tawa Yasmin pecah saat melihat ekspresi gugup di wajah Ming. "Serius? Kamu belum melakukan apa-apa tapi sudah deg-degan begitu?" tanya Yasmin sambil menggoda dengan senyum nakal. "Saya tidak tahu harus berbuat apa," jawab Jenny dengan suara gugup, mencoba menahan ketegangan. "Ini tidak akan terjadi kalau kamu menonton film porno bersama kami saat kita kuliah," canda Yasmin sambil menatap Jenny dengan mata berbinar penuh tawa. Jenny hanya bisa memutar matanya, mencoba menahan tawa yang hampir tak bisa dia kendalikan, merasa semakin malu namun juga sedikit terhibur oleh candaan Yasmin. Yasmin tertawa riang sambil berkata, "Jangan khawatir. Tuan Julian akan mengurus semuanya. Kamu hanya perlu mengenakan baju seperti ini dan menuju kepadanya. Dia akan menangani sisanya. Pria memang ahli dalam hal-hal seperti ini. Mari, Chelsea, tunjukkan kami sesuatu yang lain," perintah Yasmin dengan penuh antusias. Chelsea mengangguk dan menjawab, "Kurasa aku punya sesuatu yang cocok untuk Nyonya Jenny. Beri aku waktu sebentar." Jenny menganggukkan kepala, menunjukkan persetujuannya. Beberapa menit kemudian, Chelsea keluar dari gudang dengan membawa sepasang pakaian dalam berwarna hitam transparan. Ini dilengkapi dengan sepasang pakaian dalam berwarna merah. Bentuknya seperti jubah. "Kamu harus mengenakan pakaian dalam ini dari dalam dan mengenakan jubah ini di luar," jelas Chelsea sambil menyerahkan pakaian tersebut kepada Yasmin. Yasmin memegang pakaian itu dan berkata, "Jenny, ini terlihat sederhana namun tetap seksi. Selain itu, ini juga akan menghemat waktu." Tuan Julian tinggal membuka jubahnya. Jenny menjentikkan dahi, merasa sedikit geli dan berkata, "Kau bertindak cukup berani sekarang. Tunggu saja sampai giliranmu." Yasmin terkikik dan menanggapi, "Itu tidak akan datang dalam waktu dekat. Tuan Bima harus menunggu lama." Sambil menyerahkan kembali pakaian dalam itu kepada Chelsea, Yasmin berkata, "Kami akan mengambil ini." Chelsea membalas, "Baiklah Bu, silakan beritahu saya ukuran tubuh Anda." Setelah membeli pakaian dalam, Yasmin menarik Jenny menuju ruang tamu dengan gerakan cepat. "Kamu harus melakukan waxing dan juga spa rambut serta spa tubuh," kata Yasmin dengan serius. Jenny menggelengkan kepala, merasa ragu, apakah itu perlu? Yasmin menatap Ming dengan penuh perhatian dan berkata, "Sayang, ini malam pertamamu dengan Tuan Jenny. Kau tidak ingin memberinya pengalaman buruk, kan?" Jenny tetap menggelengkan kepalanya, masih merasa canggung namun mulai memahami pentingnya persiapan ini. Setelah keluar dari ruang tamu, Yasmin berkata, "Aku sudah mengatur semuanya. Temanku memiliki resor yang cukup terkenal di kalangan pasangan. Tempatnya luas dan memiliki area khusus yang disebut Lovers Point, lengkap dengan kamar-kamar privat. Aku sudah memesan kamar terbaik untuk kalian dan meminta mereka menghiasnya dengan indah. Tenang saja, semua sudah siap.
Nanti aku kirimkan alamatnya. Kamu hanya perlu membawa Tuan Julian ke sana dan menikmati waktu kalian bersama. Jenny memeluk Yasmin sambil berkata, "Terima kasih banyak, ini sangat berarti." Yasmin tertawa dan bercanda, "Aku ingin makan siang dengan sahabatku yang masih perawan untuk terakhir kalinya." Jenny tertawa kecil, "Baiklah, ayo kita makan. Kali ini aku yang traktir." Setelah makan siang bersama Yasmin, Jenny pulang ke rumah. Ia segera bersiap, mengemas barang-barang yang telah dibeli dengan bantuan Yasmin, lalu turun dengan semangat. Melihat Ming terburu-buru, Ibu Wulan bertanya, "Sayang, mau kemana secepat itu?" Jenny tersenyum dan menjawab, "Aku berencana mengajak suamiku kencan hari ini." Ibu Wulan tersenyum lembut, "Baiklah, nikmati waktumu dan bersenang-senanglah." "Nyonya, kita sudah tiba," kata sopir dengan sopan. Jenny tersenyum dan menjawab, "Terima kasih. Kamu bisa kembali sekarang." Setelah keluar dari mobil, Jenny menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya sebelum memasuki gedung. Saat memasuki gedung, Jenny segera menyadari keheningan yang berbeda. Biasanya tempat ini ramai, namun kali ini terasa sepi dan kosong. Seorang penjaga di dekat pintu masuk menyapanya, "Selamat malam, Nyonya." Jenny tersenyum, "Selamat malam. Mengapa kantor terlihat kosong?" Penjaga itu menjawab, "Semua karyawan sedang berada di ruang rapat, Nyonya." "Oh, apakah ada rapat penting?" tanya Jenny penasaran. Penjaga menggeleng, "Biasanya rapat ini terjadi saat bos sedang dalam suasana hati yang buruk." "Berapa lama biasanya berlangsung?" lanjut Jenny. "Sudah 2 jam, Nyonya. Rapat biasanya selesai setelah bos melampiaskan kekesalannya," jelas penjaga. "Lantai berapa?" tanya Jenny. "Lantai 8, Nyonya." Tanpa membuang waktu, Jenny langsung menuju lift. Saat Jenny keluar dari lift, suara seseorang berteriak melalui mikrofon terdengar jelas di lorong. Jenny mengeluarkan ponselnya dan segera menghubungi Rafael. "Tuan Rafael, bisa keluar sebentar? Saya menunggu di luar ruang rapat." Rafael yang saat itu tengah berkeringat dingin karena ketegangan merasa lega mendengar suara Jenny. Sejak pagi, Julian terus membuat semua orang tegang. Ketegangan meningkat ketika Departemen Eksekutif mengajukan proposal yang salah, yang langsung membuat Julian marah besar. Bahkan Rafael tidak terlepas dari sasaran amarah bosnya. Julian segera memanggil rapat darurat dan memarahi semua karyawan tanpa henti. Rafael tahu hanya satu orang yang mampu menenangkan Julian, yaitu Jenny. Bergegas, dia berlari keluar dari ruang rapat, berharap kehadiran Jenny akan menjadi penyelamat bagi seluruh tim. Di luar ruang rapat, "Tuan Asisten, saya sudah di sini," ujar Jenny sambil melambaikan tangan. Rafael segera menghampirinya dan dengan ekspresi penuh harap berkata, "Bos, syukurlah Anda datang. Tolong bantu kami. Hanya Anda yang bisa menenangkan Tuan Julian." Melihat betapa Rafael sangat mengharapkan bantuannya, Jenny bisa membayangkan seberapa besar amarah Julian saat ini. "Di mana dia sekarang?" tanya Jenny. "Di dalam ruang rapat," jawab Rafael. Tanpa menunda waktu, Jenny membuka pintu dan melangkah masuk ke ruang rapat. Di dalam ruangan, Jenny berjalan mendekati panggung tempat Julian berdiri, memegang mikrofon dan melontarkan kritik tajam tanpa memperhatikan siapapun. "Saya tidak bisa menerima cara kerja perusahaan ini. Saya sangat kecewa,
Julian tiba-tiba terdiam ketika melihat sosok familiar mendekatinya. Jenny tersenyum, menyadari bahwa suaminya kini mengarahkan pandangan penuh keterkejutan padanya. Wajah Julian yang biasanya terlihat keras seketika melunak saat pandangannya tertuju pada istrinya yang cantik. "Siapa dia?" Seorang karyawan berbisik pada rekannya. "Kamu belum tahu? Dia itu bos wanita kita," jawab temannya sambil menatap kagum. "Mungkin kali ini dia akan menyelamatkan kita," harap karyawan itu dengan senyum lega. Julian menaruh mikrofon di atas meja, lalu bergegas menuju Jenny. "Apa yang membawamu ke sini?" tanyanya dengan nada lembut. Jenny memeluk lengan suaminya dan dengan senyum penuh kasih berkata, "Aku kesini untuk menculik suamiku." Julian tertawa kecil. "Oh, jadi kamu mau menculikku, ya?" Sambil menggandeng tangannya menuju panggung, Jenny mengambil mikrofon dan berkata kepada semua yang hadir, "Halo semuanya. Hari ini aku datang untuk menculik bos kalian. Semoga kalian tidak keberatan. Dan tolong, jangan buat suamiku yang tampan ini marah terus-menerus. Dia bisa cepat tua kalau begini." Para karyawan pun tertawa, merasakan kelegaan dan suasana hangat yang tercipta seketika. Julian mengambil mikrofon dari tangan Jenny dan mengumumkan, "Rafael akan menangani sisanya. Kalian semua bisa kembali bekerja." Jenny langsung menarik tangan Julian dan membawanya keluar dari ruang rapat, dengan penuh semangat berkata, "Ayo, cepat." Julian terkekeh, "Kenapa buru-buru sekali?" "Aku ingin mengajakmu berkencan, Tuan Julian," jawab Jenny dengan senyum penuh arti. Mata Julian berbinar mendengar kata kencan. "Tak mungkin kau ingin terlambat di kencan pertama kita, kan?" goda Jenny. Julian menggeleng sambil tersenyum, lalu Jenny mendorongnya ke dalam mobil dengan tawa kecil. Sambil memberikan alamat kepada sopir, Jenny bertanya, "Berapa lama perjalanan ke sana?" "Sekitar 1 jam, Bu," jawab sopir. "Kalau begitu, kau bisa pulang dulu. Suamiku yang akan menyetir," ucap Jenny tegas. Setelah mendapat anggukan persetujuan dari Julian, sopir itu turun dari mobil. Begitu sopir pergi, Jenny merapikan dasi Julian dan berkata dengan suara lembut namun penuh godaan, "Tuan Julian, siap untuk kencan pertama dengan istri Anda?" Julian tersenyum dalam. "Apa rencanamu, Nyonya Jenny?" Jenny mengedipkan mata, "Kau akan tahu begitu kita sampai di sana." Keluar dari mobil, Julian bergerak menuju kursi pengemudi sementara Jenny mengambil posisi di kursi penumpang. Saat melihat alamat tujuan, Julian mengangkat alis, merasa sedikit penasaran. Ketika ia menatap Jenny, ada sesuatu yang berbeda yang menarik perhatiannya. Ia tidak tahu pasti apa, tapi nalurinya mengatakan bahwa Jenny tengah merencanakan sesuatu yang istimewa. "Hentikan tatapanmu itu dan mulailah menyetir," kata Jenny dengan senyum menggoda. Julian tertawa kecil, "Baik, Nyonya." Setelah mengemudi hampir 1 jam, mereka akhirnya tiba di tujuan. Jenny keluar dari mobil terlebih dahulu, diikuti oleh Julian. "Selamat datang di resor kami, Tuan dan Nyonya Jenny," sapa seorang petugas pria dengan ramah. Jenny membalas dengan senyum dan anggukan, lalu petugas itu mengisyaratkan mereka untuk mengikuti. Sambil meraih tangan Julian, Jenny berbisik, "Kamu pasti akan menyukai tempat ini." Setelah beberapa langkah, mereka tiba di depan sebuah pondok pribadi yang tampak mewah dan nyaman. "Ini adalah kamar pribadi yang sudah dipesan atas nama Anda. Selamat menikmati malam Anda,"
ujar petugas pria tersebut sebelum berlalu pergi. Jenny menoleh ke arah Julian yang tengah menatapnya dengan senyum penuh arti. Sambil melingkarkan lengannya di leher Julian, Jenny berbisik, "Tuan Julian, siapkah Anda untuk kencan yang sesungguhnya?" Julian membalas dengan senyum lembut. "Apakah kita akan menghabiskan malam di sini?" Tanpa menjawab, Jenny membuka pintu pondok itu. Ruangan itu disusun dengan begitu romantis, dihiasi dengan mawar merah dan balon, menciptakan suasana yang hangat dan intim. Di tengah ruangan, sebuah tempat tidur besar tertata rapi, dikelilingi kelopak mawar, sementara lampu redup menyala lembut, memberikan nuansa penuh kehangatan. Saat Julian masih sibuk memandangi dekorasi sekitarnya, Jenny mendekat dan memeluknya dari belakang. "Kamu suka?" tanyanya pelan. Sambil menariknya ke dalam pelukan, Julian berbisik, "Aku sangat menyukainya." Jenny tersenyum dan membalas, "Tunggu sebentar. Kamu akan lebih menyukainya setelah ini." Dengan cekatan, ia menggendong Julian menuju kamar mandi, seolah menyiapkan kejutan yang lebih istimewa. Di dalam kamar kecil, Jenny mengeluarkan pakaian dalam dari tasnya dan meletakkannya di atas meja itu. Ia menatap dirinya di cermin dan berkata, "Baiklah, Jenny, kamu bisa melakukannya." Dengan cepat dia memakai pakaiannya, dan segera mengenakan pakaian dalam berwarna merah dan lingerie transparan. Sambil mengamati dirinya di cermin, Jenny mengambil napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya. Sambil berjalan menuju pintu, dia bergumam, "Mengapa kamu merasa gugup? Dia suamimu dan kamu mencintainya." Jenny menghela napas untuk terakhir kalinya dan membuka pintu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.